jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, sebuah program kerjasama antara GKB, GKITV dengan Bina Warga yang berisi tentang persiapan bahan ajar untuk para pelayan sekolah minggu, dan semua yang kita akan diskusikan berdasar pada cerita-cerita Alkitab, membawa anak-anak untuk semakin mengenal kisah Alkitab dan tentunya mengenal Tuhan lebih dekat. Dan kita juga akan mendengarkan ada begitu banyak ide-ide yang bisa kita gunakan di kelas balita, kelas kecil, sampai dengan kelas besar. Kita bersama-sama pada saat ini dengan Pendeta Santi yang akan membahas firman Tuhan, juga dengan Kak Yuni yang akan memberikan ide-ide untuk semua kelas. Dan mengawali acara kita, mari kita bersama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami boleh kembali bersiap dan kiranya dalam kekuatan Roh Kudus kami ditolong untuk dapat memahami firman Tuhan, dan kami juga diberikan ide-ide kreatif untuk dapat menyampaikannya kepada adik-adik yang Tuhan percayakan kami. Kami siap ya Tuhan, dalam Kristus. Amin. Hari ini kita akan membahas Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38 dalam tema berita kepada Maria. Kita akan mengawalinya dengan menggali firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Pendeta Santi. Silakan Pendeta Santi. Mari bersama kita membuka Alkitab dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perempuan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, perikop yang menjadi acuan berkisah tentang pemberitahuan malaikat Gabriel akan kehamilan Maria dari Roh Kudus, yang dimulai dengan ayat 26 yang menyatakan, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kisah ini merupakan kelanjutan dari kisah sebelumnya di ayat 24, karena di bulan ke-6 ya, merujuk pada ayat 24 di pasal 1, Elisabet mengandung Yohanes Pembaptis. Jadi pada saat itu Elisabet mengandung di usia yang ke-5 bulan. Malaikat diutus Allah kepada Maria untuk menyampaikan pesan Allah, yang terekam pesan itu dalam ayat 30
sampai 33. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Saat malaikat memberi salam kepada Maria, Alkitab terjemahan baru ya, Lembaga Alkitab Indonesia menyebutkan bahwa Maria di situ terkejut. Jadi di ayat 29 Maria terkejut mendengar perkataan itu. Terkejut di sini jangan diartikan hanya sekedar kaget ya. Karena ketika malaikat mengatakan jangan takut, kita bisa mengerti bahwa keterkejutan Maria itu lebih pada kecemasan, kegentaran, bahkan juga ketakutan. Malaikat memberi alasan untuk tidak menjadi takut karena ada anugerah Allah yang Allah berikan di dalam ataupun pada Maria. Anugerah Allah yang ada pada Maria itu adalah Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak. Anak yang dikandung itu adalah anak Allah dan keturunan Daud atau pewaris tahta Daud. Anugerah yang Allah berikan kepada Maria, makanya Maria terkejut begitu ya, kaget, lebih pada kecemasan, kegentaran, bahkan ketakutan. Karena anugerah Allah yang akan dia terima itu bukanlah anugerah semacam kenyamanan, kenikmatan. Jadi kalau kita berpikir bahwa anugerah yang Allah berikan itu selalu sama artinya dengan pemikiran manusia, bersifat seperti kenikmatan ya, seperti kenyamanan, seperti kemewahan hidup, enggak ya. Justru yang nanti Maria terima ini sesuatu yang menggetarkan ya. Maria justru bisa saja ketiban masalah besar. Ia mengandung tanpa suami dari Roh Kudus. Ini masalah besar. Masalah besarnya adalah siapa yang akan percaya. Maria bisa saja terancam hukuman dirajam sampai mati. Maria menanggapi perkataan malaikat itu betapapun berat rencana Allah, ia dengan lapang hati menjalaninya. Maria berkata di ayat 38, kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Ya, jadi sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, begitu kata Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Allah melibatkan Maria dalam rencana keselamatan ya. Jadi Maria melihat ini bukan saja soal Maria ya, tapi ini soal rencana Allah yang besar. Karena Allah sedang melibatkan Maria untuk terlaksananya atau terwujudnya rencana Allah yang maha besar itu, yaitu untuk menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia ini. Dan ketaatan Maria itu kemudian membuahkan karya yang luar biasa. Ia bukan saja mengambil bagian dalam rencana keselamatan, melainkan ia bersedia untuk melahirkan sang juru selamat ya. Jadi dia bukan saja bersedia mengambil bagian dalam rencana keselamatan, namun ia bersedia lebih jauh ya. Walaupun itu beresiko besar ya untuk hidupnya sendiri, ia bersedia untuk melahirkan sang juru selamat. Kakak-kakak, melalui kisah ini kita diajak untuk belajar taat menaati firman-Nya walau sulit. Walau ya kita tidak mungkin ya ketaatan kita itu seperti ataupun sehebat Maria, tapi bukan itu poinnya. Tapi poinnya adalah kita mau membiarkan diri kita dipakai taat untuk melaksanakan rancangan rencana Allah yang lebih besar. Nah, tujuan di kelas Batita Balita, anak mengetahui bahwa Tuhan menghendaki ketaatan Maria yang dipilih sebagai ibu dari juru selamat. Ya, jadi tadi saya katakan kan, Maria bukan saja mau ambil bagian ya dalam terwujudnya rencana keselamatan yang Allah berikan itu, namun Maria mengambil resiko yang bahkan lebih besar. Dia bersedia ya untuk mengandung bahkan melahirkan sang juru selamat
Ya, jadi bisa saja mungkin kalau Maria menolak, ya bisa dipilih begitu yang lain. Tapi poinnya tidak, dia bersedia untuk dipakai Tuhan, ya, melaksanakan rancangan Allah yang luar biasa itu, dan bersedia mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat. Di kelas kecil dan di kelas besar, anak mau belajar taat, ya, anak mau belajar taat dengan figur yaitu Maria. Begitu, Kak Hendra. Terima kasih Pendeta Santi. Aduh, Natalnya udah makin deket ya, Kak Santi ya. Udah kita Maria, kita yang sangat akrab dengan masa-masa Natal, dan itu memberikan satu nuansa yang penuh sukacita nih. Tapi ternyata perkumpulan Maria berat ya. Berat. Nah, kita akan bersama mendengarkan ide penyampaian kita ini kepada adik-adik di kelas Balita. Dan ini kisah yang sangat kenal oleh adik-adik. Nah, tapi kita perlu ide kreatif nih yang bisa kita gunakan untuk menyampaikan kisah ini. Nanti ada Kak Yeni yang akan menyampaikan, tapi sebelumnya kita akan ikuti dulu beberapa informasi berikut. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kembali lagi di program persiapan guru sekolah minggu, dan kali ini kita sedang membahas cerita kepada Maria dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kita sudah membahas firman Tuhan. Kita akan segera mendengarkan ide penyampaian cerita di kelas Balita dan Balita. Ada Kak Yeni yang akan menyampaikannya. Silakan Kak Yeni. Selamat bertemu kembali kakak-kakak sekolah minggu yang dikasih oleh Tuhan. Baiklah, saya ingin menyampaikan beberapa ide terkait dengan penjelasan yang sudah disampaikan tentang pelajaran berita kepada Maria. Seperti yang sudah kita dengarkan bersama bahwa tujuan pelajaran untuk kelas balita adalah anak mengetahui bahwa Tuhan menghendaki ketaatan Maria yang dipilih sebagai ibu dari Juru Selamat. Nah, tujuan pelajaran untuk kelas balita ini tentu ada indikatornya. Ada beberapa yang saya usulkan, 2 diantaranya sesuai dengan yang disebutkan di dalam buku panduan. Anak dapat menyebut bahwa Maria taat kepada Tuhan melalui mewarnai gambar Maria ya maksudnya, atau menghias sayap malaikat. Dan satu lagi yang saya usulkan adalah anak dapat menceritakan secara singkat perjumpaan Maria dengan malaikat. Jadi anak membuat cerita sendiri dari apa yang sudah mereka dengarkan. Selanjutnya kita akan bersama-sama memikirkan soal pendahuluan. Pendahuluan yang saya usulkan adalah kita mengajak anak untuk mengikuti tebak tokoh. Tidak usah banyak-banyak karena ini adalah anak balita. Tebak tokoh yang pertama adalah anak kita ajak untuk menebak gambar apa di balik kotak-kotak atau gambar tersembunyi. Yaitu yang pertama adalah malaikat dan Maria, dan yang kedua dihubungkan dengan berita yang disampaikan oleh malaikat kepada Maria, yaitu Maria akan melahirkan Sang Juru Selamat.
Ini dia permainannya melalui tebak tokoh. Jadi nanti kita akan membuka kotak pertama atau gambar pertama dari beberapa gambar yang menutupi tokoh yang kita sembunyikan dan anak-anak diminta untuk menebak. Misalnya kita buka bagian pertama. Wah, anak-anak kira-kira gambar apa ya yang kelihatan sedikit itu? Mungkin anak belum bisa menebak. Lalu kita berikan bantuan dengan membuka kotak selanjutnya. Ternyata masih berupa tembok ya, mungkin masih sulit untuk anak-anak menebaknya. Nah, kalau sudah seperti ini, pasti anak-anak sudah mulai bisa menebak. Mungkin seorang tokoh manusia ataukah karena gambarnya adalah seorang tokoh berjubah kuning, bisa jadi anak langsung bisa menebak. Nah, ini juga ada seorang lagi, tidak hanya satu tokoh saja. Nah, ini adalah Ibu Maria. Ya. Yang ada di hadapan Ibu Maria adalah Bapak Yusuf atau siapa ini? Betul sekali, malaikat. Jadi, tebak tokoh pertama sudah kita ketahui, yaitu malaikat Gabriel menyampaikan pesan kepada Ibu Maria. Pesan apakah itu? Kita akan masuk pada tebak tokoh yang berikutnya. Ini dia, kita akan buka kotak satu persatu, sama seperti tadi. Wah, masih belum tertebak ya, karena yang di bawah ada semacam tulisan, tapi kita belum tahu apa itu. Ada bintang. Kira-kira apakah adik-adik sudah bisa menebak? Nanti sampai semua kotak tadi terbuka, sama seperti pada tebak tokoh pertama. Siapa kira-kira anak-anak yang bisa menebaknya? Kita berikan apresiasi dengan memberikan tepuk hebat misalnya atau tepuk keren. Kelihatan gambar tangan. Nah, gambar tangannya ini siapa? Apakah adik-adik balita sudah bisa menebak? Nah, kalau seperti ini pasti banyak yang sudah bisa menebak ya. Jadi pesan yang dibawa oleh malaikat Gabriel kepada Maria, dia akan melahirkan seorang juru selamat. Ini adalah pendahuluannya, kemudian kita akan masuk kepada cerita. Saya mengusulkan ada dua metode yang digunakan. Pertama, melalui cerita boneka. Nah, cerita boneka ini bisa menggunakan boneka dengan jari ya, boneka seri karakter yang bisa kita pakai di jari-jari kita, ataukah yang lebih besar lagi, jadi satu boneka ada di tangan kiri, satu boneka ada di tangan kanan dengan aneka karakter, apakah itu malaikat, kemudian Maria, atau kita tambahkan lagi bayi yang akan dilahirkan oleh Maria. Ataukah misalnya bermain peran, jadi dua guru sekolah minggu, satunya memerankan malaikat, satunya memerankan Maria, bisa juga. Kemudian juga bisa melalui video animasi. Ada banyak video yang tersedia ya. Nah, ini contoh gambar dari boneka tadi. Misalnya kalau bonekanya adalah malaikat, berarti bentuknya seperti itu, putih dan kuning ya. Bonekanya, lalu kalau Maria bisa juga menggunakan baju apakah coklat dengan merah tua, ataukah gambar yang ada di tengah misalnya gambar pink ya. Jadi teman-teman silahkan mengembangkannya sendiri dari contoh itu. Ataukah misalnya kalau menggunakan video animasi, misalnya dari Brother Francis Online, ataukah dari Free Bible, itu banyak sekali yang bisa kita ambil ceritanya dan bagus, tentu saja sesuai dengan Alkitab. Baik, kakak-kakak guru yang dikasihi oleh Tuhan, tentang lagu tema sesuai dengan tujuan pelajarannya untuk anak balita, maka lagu T-A-A-T, taat
T-A-A-T, taat, lagu yang sudah sangat familiar untuk kita semua. Bisa menjadi lagu tema untuk pelajaran ini. Lalu kakak-kakak, berikutnya adalah tentang aktivitasnya. Aktivitas mewarnai Maria atau malaikat bisa kita temukan dari buku Suluh Sekolah Minggu. Termasuk kalau misalnya karena ini masih online dan kakak-kakak mau mengusulkan aplikasi yang bisa diunduh oleh adik-adik, Bible Coloring juga saya rekomendasikan. Di sana ada banyak gambar-gambar bagus yang kita temukan, lalu anak-anak bisa belajar mewarnai sendiri, atau kalau balita yang masih belajar membedakan warna-warna, tersedia juga paket-paket warna yang bisa dipilih oleh anak-anak, dan anak-anak tinggal klik paduan warna yang mana saja, maka nanti akan bisa terbentuk warna yang dipilih. Lalu juga membuat sayap malaikat dari cotton bud, ini juga bisa kita lakukan bersama-sama. Mungkin kalau hybrid bisa dikirimkan sebelumnya sehingga adik-adik sudah mendapatkan bahan-bahan dari aktivitas tersebut. Kemudian juga bisa dengan anak-anak kita ajarkan menceritakan ulang. Jadi mungkin kita berikan contoh, ada 5 kalimat yang kita ajarkan, kemudian anak-anak bisa menceritakan ulang. Ataukah kalau anak-anak mau membuat sendiri kalimat-kalimat dari kisah perjumpaan Malaikat Gabriel dengan Maria, ini juga dipersilahkan. Baik kakak-kakak, itulah beberapa ide yang bisa saya sampaikan bagaimana kita mengajarkan berita tentang malaikat menyampaikan kabar sukacita kepada Maria untuk kelas balita. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Kembali kita masih di program persiapan guru sekolah minggu, berita kepada Maria, itu tema kita yang diambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kita akan melanjut nih ide-ide cerita untuk kelas berikutnya. Tadi sudah ada di kelas balita dan balita, dan kita sekarang akan ke kelas kecil 1 sampai dengan 3 SD. Kembali ada Kak Yeni. Silakan Kak Yeni. Kakak-kakak guru sekolah minggu yang mengajar di kelas kecil, berikut adalah beberapa usulan yang akan saya sampaikan bagaimana kita menjelaskan pelajaran tentang berita kepada Maria untuk kelas kecil. Seperti tadi sudah diulas di awal bahwa tujuan dari pelajaran berita kepada Maria untuk kelas kecil ini tidak hanya agar anak mengetahui tentang ketaatan Maria sebagai ibu dari juru selamat, tetapi juga anak belajar taat seperti Ibu Maria. Karena ini menjadi fokus tujuan pelajaran dari kelas kecil, maka indikatornya adalah anak menyatakan ketaatannya. Melalui apa? Menceritakan isi berita dari malaikat kepada Maria, melalui pantun, atau menceritakan ulang kisah perjumpaan malaikat kepada Maria.
Tentu ada perbedaannya antara kelas balita dengan kelas kecil. Baiklah, kita akan masuk kepada pendahuluannya. Pendahuluannya adalah kita bisa mengajukan pertanyaan kepada anak-anak siapa yang pernah mengalami peristiwa yang mengejutkan atau mengagetkan. Lalu anak-anak nanti bisa menyampaikannya melalui fitur chat bagi yang senang menulis, atau juga secara langsung. Mereka bisa raise hand kemudian menjelaskan pengalamannya pada saat itu. Lalu metode menyampaikan pelajarannya adalah bisa melalui role play. Jadi guru sekolah minggu bisa bermain peran, satu menjadi moderator, satu menjadi Ibu Maria, dan satunya lagi sebagai malaikat. Untuk role play ini, kakak-kakak bisa memilih apakah menggunakan kostum manual, jubah-jubah dari berbagai kain sesuai dengan kreasi kita, ataukah menggunakan snapcam, dipilih sesuai dengan kondisi gereja masing-masing. Lalu juga bisa menggunakan video animasi sesuai dengan yang kakak-kakak bisa pilih dari berbagai video-video yang tersedia. Atau kakak-kakak mau membuat sendiri juga silahkan, apakah melalui Benime atau misalnya Plotagon dan lain sebagainya. Nah, lagu yang sesuai dengan tema selain TAAT taat yang juga sudah dinyanyikan oleh kelas balita, saya akan menambahkannya dengan lagu ketaatan. Jadi sesuai dengan tujuan pelajaran agar anak-anak taat kepada Tuhan sama seperti Maria, maka lagu ini juga cocok untuk kita nyanyikan bersama-sama di kelas kecil. Lagunya mudah, tidak panjang, dan menjadi ajakan langsung untuk anak-anak taat setiap hari. Mari kita pelajari bersama-sama dan nanti kakak-kakak bisa mengajarkannya untuk mengajak anak-anak menyanyikan di dalam ibadah kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan lagu. Jadi lagu ini dengan gerakan ya kakak-kakak. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Ku mau taat pada Yesus, taat padanya setiap hari. Taat pada Yesus, taat pada Yesus setiap hari. Taat setiap hari, penekanannya sesuai dengan pelajaran. Lalu aktivitasnya, opsi pertama adalah anak-anak bisa menceritakan ulang kisah perjumpaan malaikat dengan Maria. Kalau di kelas kecil mungkin bisa 3 sampai 5 kalimat, di kelas balita ya, maaf. Tapi kalau di kelas kecil bisa dengan kalimat yang lebih banyak lagi sesuai dengan kreativitas dari adik-adik. Lalu juga bisa opsi yang kedua adalah lomba membaca pantun ketaatan Maria. Nah, saya sudah membuatnya sebagai contoh. Nanti kalau kakak-kakak mau menggunakannya, saya pun sudah menyalin kalimat dari pantun tersebut. Nah, sekarang mari kita lihat bersama-sama contoh pantun ketaatan Maria berikut ini. Teman-teman, ini pantun bukan sembarang pantun, tetapi pantun untuk mengingat malaikat Gabriel
pernah menyampaikan kabar sukacita kepada Ibu Maria. Mobil rusak dibawa ke bengkel baru di Jalan Gandaria. Cakep! Malaikat datang, namanya Gabriel, menjumpai gadis bernama Maria. Ratu Semut mempunyai pengikut. Semua berbaris rapi tertata. Cakep! Maria kini tak lagi takut. Malaikat mewartakan sukacita. Rumah joglo, rumah adat, terbuat dari kayu pilihan. Cakep! Maria bertekad hidup taat, menjalani semua keputusan Tuhan. Paman membawa sekeranjang alpukat, dibeli dari seberang pelabuhan. Cakep! Aku pun mau menjadi anak taat, setiap hari menyenangkan Tuhan. Nah, itu dia contoh dari pantunnya, dan sudah saya salin jikalau kakak-kakak mau menggunakannya untuk pelajaran kelas kecil. Baik, kakak-kakak yang dikasih oleh Tuhan, itu tadi beberapa usulan yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat untuk persiapan sekolah minggu kita dalam mengajar kelas kecil. Terima kasih. Terima kasih Kak Yeni, sudah 2 kelas nih, kelas balita dan kelas kecil. Sekarang kita akan beralih ke kelas besar, kelas 4 sampai dengan 6 SD. Tapi sebelumnya kita ikuti beberapa informasi berikutnya. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Masih dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu, berita kepada Maria dari Lukas 1 ayat 26 sampai dengan 38. Kita akan mendengarkan ide kelas terakhir nih, kelas besar, kelas 4 sampai dengan kelas 6 SD. Terutama lagi dengan Kak Yeni. Silakan Kak Yeni. Selamat berjumpa kembali kakak-kakak guru sekolah minggu kelas besar. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa ide mengajar untuk kelas besar dengan pelajaran sesuai yang tadi kita sudah mendengarkan pemaparannya, yaitu berita kepada Maria. Dengan tujuan pelajaran, tentu tidak hanya anak mengetahui bahwa Tuhan menghendaki ketaatan Maria yang dipilih sebagai ibu dari juru selamat, tetapi sama seperti kelas kecil, fokus dari tujuan pembelajaran kita adalah supaya anak belajar taat seperti Maria. Indikatornya, anak menyatakan ketaatannya melalui sharing pengalaman, memilih melakukan perbuatan ketaatan, baik itu di rumah
kemudian dalam konteks ibadah di gereja maupun juga di sekolah. Berikutnya mari kita bersama-sama memikirkan soal pendahuluan. Pendahuluan yang saya usulkan adalah kita bisa bertanya kepada anak atau mungkin menyampaikan informasi bahwa ternyata di Perjanjian Baru tercatat ada beberapa nama Maria. Nanti kita akan lihat apakah anak-anak bisa menyebutkan salah satu atau beberapa di antaranya. Baru kemudian kita menyampaikan catatan-catatan dalam Perjanjian Baru tentang beberapa nama atau tokoh Maria. Misalnya yang pertama adalah Maria Magdalena, perempuan yang sudah disembuhkan atau dibebaskan dari roh-roh jahat yang menguasainya. Lalu ia melayani Tuhan Yesus. Dan Maria Magdalena ini adalah murid pertama yang dijumpai pada saat Tuhan Yesus bangkit. Kemudian Maria dari Betania atau saudara dari Marta dan Lazarus yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian juga ada Maria istri Kleopas yang juga bersama-sama dengan Maria Magdalena ikut melayani serta mengunjungi kubur Tuhan Yesus. Kemudian juga ada Maria ibu Yakobus, terdapat di dalam Markus 15 ayat 40. Kemudian juga ada Maria ibu Yohanes Markus. Yohanes Markus ini adalah murid yang melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus dalam pemberitaan Injil. Dia adalah keponakan dari Barnabas. Tercatat juga Maria ibu dari Tuhan Yesus. Nah, metode menyampaikan cerita kepada kelas besar yang saya usulkan adalah wawancara guru sekolah minggu dengan Maria. Anak kemudian diberi ruang untuk bertanya jawab dengan Maria. Jadi selain pertanyaan-pertanyaan itu disampaikan oleh guru, berikan juga ruang kepada anak-anak kira-kira apa yang terlintas, apa yang terpikir dalam diri anak ketika ia membayangkan malaikat Gabriel itu menjumpai Ibu Maria. Bisa juga kalau melalui metode tanya jawab sudah pernah dilakukan dalam cerita yang lain, bisa juga melalui guru bercerita, kemudian ada tokoh malaikat dan juga Maria yang kita hadirkan. Nah, supaya menarik maka kita bisa menekan tombol play atau pause ya. Jadi waktu play nanti malaikatnya menyampaikan pesan-pesan pada Maria. Kalau kita pause, malaikatnya berhenti. Begitu juga kita play kepada Maria, Maria itulah yang akan menyampaikan respon atau kalimat-kalimat pada saat bertemu dengan malaikat. Itu kira-kira metode bercerita yang bisa kita sampaikan kepada anak-anak. Selain guru-gurunya yang terlibat, bisa juga memilih anak-anak menjadi tokoh malaikatnya atau Marianya. Nah, ini daftar dari pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa membantu kakak-kakak ketika melakukan metode wawancara kepada Maria dan juga malaikat. Teman-teman bisa menambahkan sendiri jikalau beberapa usulan dari percakapan wawancara itu selain dari poin 1 dan 6 ini ya. Misalnya, pada saat tiba-tiba didatangi malaikat, bagaimana perasaan Ibu Maria? Karena cukup lama sekali firman Tuhan tidak pernah datang kepada umat Tuhan. Nah, kakak-kakak bisa menambahkannya ya. Lalu, berikutnya adalah soal lagu yang sesuai dengan tema. Selain TAAT taat yang juga kita nyanyikan untuk kelas balita dan juga kelas kecil, kemudian Ku Mau Taat, juga ada lagu ketaatan. Ini pada lagu aplikatif ya, di mana anak-anak kita dorong untuk mengambil keputusan taat sama seperti Maria yang taat kepada rencana atau kehendak Tuhan.
Nah, lagunya kakak-kakak bisa pelajari dan nanti bisa diajarkan kepada adik-adik kita. Yuk kita bersama-sama menyimaknya. Jadi lagu ketaatan ini adalah definisi dari ketaatan itu sendiri. Ketaatan adalah mendengarkan, melakukan perintah dengan gembira, penuhi harapan otoritasmu, dan ikuti petunjuk dengan segera. Saat ku belajar atau bermain, namaku dipanggil, ku jawab segera. Siap dengan senyum, lakukan yang terbaik. Segera ku jawab, ya Pak, ya Bu, ku bangga. Nah, nanti bisa diulangi lagi. Ketaatan adalah mendengarkan. Berikutnya, pelajaran ini bisa kita tutup juga sebagai indikator dari keseluruhan yang sudah kita sampaikan. Anak-anak diajak untuk sharing seberapa taat atau sudah berapa banyak ketaatan yang dilakukan oleh anak-anak. Anak-anak bisa menceritakannya. Jadi melalui permainan spin ya, kakak-kakak biasanya sudah tahu membuatnya. Jadi tahap pertama adalah spin ini berisi tentang nama-nama dari anak-anak sekolah minggu kita. Lalu nanti ketika diklik dan kemudian berhenti pada panah yang tertunjuk, misalnya ini adalah nama Will, nanti Willy-nya diminta untuk menceritakan. Misalnya mereka, Will pernah diminta atau mendapatkan tugas atau perintah dari guru sekolah minggu atau dari orang tua untuk melakukan apa. Kemudian apakah Will mentaatinya, apakah melakukannya dengan tepat, apakah melakukannya dengan penuh gembira, ataukah gagal dan lain sebagainya. Jadi adik-adik punya ruang untuk membagikan pengalamannya kepada teman-temannya. Nah, setelah adik-adik sudah membagikan pengalamannya, kita masuk kepada tahap permainan selanjutnya, yaitu spin untuk mendapatkan bonus. Jadi Willy yang sudah bercerita tadi akan mendapatkan bonus. Jadi kita putar, nanti misalnya panahnya berhenti pada angka 1000, maka Willy mendapatkan poin 1000. Nah, biasanya kalau di gereja saya, poin-poin sebagai bentuk apresiasi kepada adik-adik sekolah minggu ini akan kita kumpulkan, lalu pada akhir semester adik-adik bisa menukarkan poin-poin tersebut ya dengan benda-benda yang sudah kita siapkan sebagai hadiah untuk anak-anak sekolah minggu. Apakah misalnya topi harganya 5.000. Jadi kalau adik-adik aktif dalam berinteraksi selama pembelajaran di sekolah minggu, ataukah aktif mengucapkan ayat hafalan disertai dengan arti penjelasannya, atau melakukan aktivitas termasuk kehadiran, maka poin-poin yang dikumpulkan itu sebagai bentuk apresiasi. Baik kakak-kakak, itulah beberapa usulan yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan pelajaran tentang berita kepada Maria untuk adik-adik kelas besar. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, Kak ini sudah 3 kelas, Batita Balita, kelas kecil, kelas besar, dan pasti ide-idenya juga sangat membantu kakak-kakak untuk dipakai di kelas masing-masing. Tentunya kita berharap kreativitas kakak-kakak juga bisa memperkaya semua ide-ide ini, dan semoga adik-adik juga terlayani dengan baik. Inilah episode untuk persiapan guru sekolah minggu kali ini. Terima kasih untuk Kak Santi dan juga Kak Yeni yang boleh bersama-sama. Dan tentunya kakak-kakak semoga segala persiapan kakak-kakak diberkati Tuhan. Dan kita boleh bertumbuh untuk mengenal firman Tuhan, mengenal Tuhan lebih dekat di masa-masa menjelang Natal ini. Kita akhiri pertemuan kita, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan sehingga kami boleh selesai bersiap untuk pelayanan kami. Diberkatilah seluruh kakak-kakak yang melayani, agar mereka semua diberikan kreativitas,
hati yang khusus pada adik-adik dan semuanya boleh menjadi baik adanya. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih Kak Hendra, Kak Yeni. Semangat semua. Semangat. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.